Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Gua yakin banyak nih fans Manchester United yang senang, yang lega dengan hasil pertandingan tadi. Menang 1-0 menghadapi West Ham. Kemenangan gol di detik-detik terakhir dari Marcus Rashford. Sekarang gua mau ngomongin soal masalah review pertandingannya. Seperti biasa dimulai dari formasi. Ini kalau gua lihat ya, formasi ini kurang lebih sama kayak Brentford. Cuman yang membedakan adalah Harry Maguire main lagi di belakang menggantikan Victor Lindelof, menjabat kembali sebagai kapten. Cristiano Ronaldo starter ya. Komposisi ini kalau gue lihat lebih ke 4-1-4-1 di awal dan berubah 4-3-3 ketika melakukan serangan. West Ham United sendiri tampil dengan Michail Antonio, lalu bermain dengan Jarrod Bowen ya, yang akhir-akhir ini lagi on fire. Dan Thomas Soucek ya, yang bisa kembali lagi memperkuat tim West Ham United bermain di pivot bersama dengan kapten Declan Rice. Di 10 menit awal Manchester United ini dengan high pressing secara kompak dan ketat, menurut gua menyulitkan West Ham United untuk bisa sekedar memegang bola. Sangat agresif Manchester United ya. Dan ini memaksa pemain-pemain West Ham United banyak melakukan kesalahan, baik itu salah kontrol bola maupun salah passing. Masuk ke menit 15 ya, ini pertandingan berubah menjadi sangat intens, tempo cenderung tinggi, Manchester United cenderung mengontrol pertandingan, tapi cukup kesulitan untuk memasuki sepertiga akhir dari West Ham United karena mayoritas kalau menurut gua end passing yang jelek dari pemain Manchester United. 30 menit Manchester United masih mengontrol pertandingan lewat possession dan lebih banyak memenangkan bola duel ya, tapi belum berhasil masuk ke sepertiga akhir dari West Ham. Penetrasi kurang terutama dari kedua sayap serta kurangnya variasi dan kualitas end passing, baik itu berupa final crossing yang kurang bagus dalam membongkar pertahanan West Ham United yang sebenarnya kalau menurut gua ya selama 30 menit awal ini tidak terlalu terlihat superior sebenarnya pertahanan dari West Ham ini ya. Cuman Manchester United saja yang kesulitan menghadapi sistem, kalau gue pikir tadi kurang lebih ringan amatiran ala gue ya, sistem low block yang diterapkan oleh pertahanan West Ham. Babak pertama selesai 0-0. Yang gue lihat adalah lini tengah Manchester United ini bagus ya, sehingga Manchester United bisa mengontrol pertandingan ini. Lini pertahanan juga tampil excellent. West Ham United nyaris tanpa momentum berarti sama sekali di babak pertama ini. Hanya saja lini depan dari Manchester United ini belum bisa membongkar pertahanan West Ham. Secara statistik kalau gue lihat possession 55 berbanding 45, total shots 5 berbanding 1, tapi dari 5 total shots Manchester United itu yang on target 0 ya. Di faktor lain ini Manchester United sangat mendominasi pertandingan. Passing akurasi 82% untuk Manchester United berbanding 77% untuk West Ham ya. Cukup ada gap di sana. Catatan gue lagi adalah Anthony Elanga ini jarang terlihat, walau sisi kiri Manchester United ini lebih banyak sebenarnya digunakan untuk masuk ke pertahanan West Ham United. Tapi pergerakan Anthony Elanga serta posisinya ya dalam mengambil posisi ini sering salah dan juga sering bertumpuk dengan pemain lain di area kiri, baik itu Bruno Fernandes ataupun juga Alex Telles. Jadi sering banyak salah pengertian di sana khusus untuk Anthony Elanga, sehingga ya dia tidak begitu terlihat ya perannya, terutama ya di 20-25 menit pertandingan babak pertama. Memasuki babak kedua, kembali lagi Manchester United langsung ambil inisiatif, pressing ini langsung ketat. Di menit 48 langsung dapat peluang ya dari Fred. Cuman shotnya ini masih bisa di save oleh Areola, dan ini adalah shot on target pertama Manchester United di pertandingan ini. Bayangkan selama babak pertama tidak ada on target, babak kedua 3 menit langsung dapat peluang dari Fred ya. West Ham United sesekali mulai dapat momentum, walau kontrol dan juga possession masih dipegang oleh Manchester United. Variasi dan penetrasi mulai sering dilakukan pemain depan, tapi finishing atau end passing lagi-lagi ya masih belum maksimal. Di menit ke-61, Elanga ini akhirnya diganti ya. Elanga yang impact-nya ini menurut gua low di pertandingan ini, rendah impact-nya, diganti oleh Marcus Rashford. 75 menit bermain, Manchester United lagi-lagi masih sangat dominan walau masih buntu di depan. Dan West Ham United juga sesekali mencari peluang lewat counter attack yang sering gagal.
either antara karena pressing ketat dari Manchester United, kalah duel ya, atau kualitas passing yang buruk dari pemain-pemain West Ham United. Di menit ke-81 Edinson Cavani dan Anthony Martial. Nah, ini menarik ya, Anthony Martial masuk, Fred dan Mason Greenwood keluar. Mason Greenwood ini menurut gua di 20 menit terakhir di babak kedua ya, sebelum menit 80 ya, memasuki menit ke-60-an itu sudah tidak begitu terlihat lagi. Diganti ya, tadi Cavani dan Martial maksud, dan ini gue langsung berpikir Ralf Rangnick ini ingin all out attack karena memasang cukup banyak striker. Praktis lini tengah ini dikorbankan ya, jadi hanya ada, kalau gue ngelihat ya, Bruno Fernandes dan seorang Scott McTominay. Lainnya tuh pemain depan semua kan ya, Cavani, Martial, Cristiano Ronaldo dan juga Marcus Rashford. 4-2-4 luar biasa. Manchester United coba lebih ofensif lagi dengan naik lebih tinggi, tapi jarak dari tengah ke depan ini jadi justru lebih lebar. Dan ini sering jadi penghambat proses build up serangan dari Manchester United, sehingga mereka sering melakukan bola-bola direct ya. Dan sebaliknya, ini justru memberi space kepada West Ham United ketika mereka build up counter attack, dan sempat dapat beberapa momentum bahaya, plus akhirnya mereka dapat dari tendangan sudut yang menurut gue cukup membuat deg-degan ya. Namun di menit akhir ada build up dari Alex Telles, kasih bola direct ke depan, masih kena pemain West Ham United, tetapi bola jatuh ke Cristiano Ronaldo, mengumpan ke Anthony Martial. Anthony Martial berusaha untuk penetrasi, memberikan umpan ke Edinson Cavani, dan Edinson Cavani yang sudah di dalam ini memberikan crossing datar ke Rashford, dan 1-0 Manchester United unggul di detik terakhir pertandingan bahkan ya, di menit ke 90 plus 3 lebih tepatnya nih kalau menurut website ini ya. Gol yang sangat melegakan pastinya bagi fans dan juga tim ya. Terlihat dari bagaimana mereka merayakan gol ini nih. Senyum semua mereka, pelukan dan lain-lain ya. Puas betul. Dan ya pertandingan selesai. Catatan dari gua, Manchester United tampil semangat dan terengginas. Pressing ketat dari Manchester United ini membuat West Ham United sulit mengembangkan permainan. Dan ini dilakukan secara umum ya, konsisten dari awal sampai dengan akhir. Lini tengah Manchester United sering menang duel, dan ini merupakan kunci dari Manchester United mengontrol pertandingan. Sementara lini belakang juga tampil sangat solid, sehingga serangan dan possession dari West Ham United ini dapat diminimalisir banget ya. Tapi sayang, lini depan Manchester United ini tidak cukup banyak membuat momentum berbahaya sepanjang babak pertama. Penetrasi dan kreativitas ini minim, di samping kualitas end passing juga buruk. Baru di babak kedua, Manchester United dapat shot on goal dan keadaannya pelan-pelan lebih baik, walaupun tetap secara umum ya, secara general, Manchester United masih kesulitan untuk bisa menembus pertahanan West Ham United. Di babak kedua masih juga sama keadaannya, tapi Ralf Rangnick ini membuat beberapa pergantian pemain, dan di akhir pertandingan bahkan merubah sistem formasi dari jadi total menyerang ya, 4-2-4, dengan mengambil resiko di lini tengah yang kendor dan bermain lebih direct. Namun perhitungan pergantian taktik ini berhasil 1-0 di penghujung pertandingan, bahkan di detik-detik terakhir ya, last minute goal. Ini adalah gol ciri khas dari Sir Alex Ferguson ya, Fergie time. Selain taktik, semangat dan daya juang juga patut diapresiasi untuk pemain Manchester United kali ini. Bagaimana pemain secara konstan dan konsisten mengejar bola, melakukan gangguan dan pressing hampir selama 90 menit penuh, terutama di babak kedua. Tetapi walaupun tetap saja pemain juga tetap tidak putus asa walaupun gagal untuk mencari solusi membobol gawang West Ham United yang akhirnya didapat di detik-detik terakhir. 3 poin dan sebuah clean sheet. Sebelum gue akhiri juga ada perdebatan kan ini gol offside atau tidak ya. Menurut gue itu gol onside jelas ya. Karena musim ini ada perubahan aturan ya. Offside ini lebih longgar dibanding musim-musim sebelumnya. Jadi tangan dan lengan itu tidak dihitung sebagai, kalau seandainya agak ke depan ya, tangan dan lengan itu tidak dihitung sebagai bagian yang dihitung atau dilihat sebagai offside. Dengan kemenangan ini adalah kemenangan clean sheet keempat kalau tidak salah dari 10 pertandingan di tangan Ralf Rangnick. Memang belum sempurna, tapi terlihat peningkatannya, terutama dari sisi kebobolan yang minim.
mengenai jalan dan juga hasil match, artinya kita sempat buntu kan ya. Ini kalau gue lihat ya secara fair juga beberapa tim lain kan juga menghadapi hal serupa. Baik itu Manchester City maupun juga Liverpool dan juga tim-tim lain ya. Tapi menurut gue ini tentang bagaimana menemukan solusi untuk mengubah hasil, dan itu yang berhasil dilakukan oleh Ralf Rangnick dan pasukan Manchester United kali ini. Secara statistik, total shots Manchester United 18, namun yang on target ini hanya 3, termasuk 1 yang berhasil menjadi gol. Kemenangan yang cukup melegakan ya, controlling the game. Menurut gua lini pertahanan dari Manchester United tampil sangat solid, sangat bagus. David De Gea tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya ya, nyaris tidak melakukan penyelamatan yang penting, hanya ada 1 atau mungkin maksimal 2, selebihnya tidak ya. Tapi betul, lini depan Manchester United harus lebih kreatif lagi, harus lebih berani lagi. Tapi yang jelas sekarang waktunya kita rayakan kemenangan ini. Manchester United sampai sejauh ini menurut gue sekarang berada di peringkat keempat ya, masih menjaga peluang untuk bisa finish di 4 besar. Walaupun tentu saja Tottenham dan Arsenal mereka masih punya beberapa pertandingan lebih di tangan. Tapi menurut gue ya ini secara mental merupakan hasil yang cukup baik bagi Manchester United meraih 2 kemenangan secara beruntun. Dan khususnya hari ini berhasil menang atas salah satu saingan ya, untuk memperebutkan posisi keempat. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada komentar, saran, pendapat, drop di kolom komen. Selamat hari Minggu, selamat merayakan kemenangan ini. Jangan lupa sholat, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.